Pada suatu hari, seorang dokter hewan bernama Jun kebingungan dengan apa yang dialaminya. Ia bertanya-tanya di mana ia berada. Pasalnya, apa yang dia lihat seperti ada di dimensi lain. Di sana, ia kaget melihat ada anjing peliharaan miliknya sewaktu kecil. Namanya Kongdol. Diketahui, Kongdol telah lama mati. Kongdol terlihat memiliki sayap dan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Perlahan Jun mendekatinya, dan ternyata Kongdol dapat berbicara. Kongdol bilang pada Jun bahwa ia bahagia bertemu Jun. Hal itu membuat Jun terharu. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Kongdol perlahan sirna. Sebelum Kongdol sirna sepenuhnya, ia berpesan pada Jun untuk bersikap baik pada hewan-hewan lain. Jun pun berusaha mencegah Kongdol pergi. Namun, usahanya sia-sia. Meninggalkan sebuah bola kristal yang indah di tangan Jun. Sebelum Jun mengetahui benda apa yang ada di tangannya, tiba-tiba bola itu memancarkan cahaya yang amat terang. Kemudian, tampak Jun yang bangun tidur dengan nafas terengah-engah. Ia baru menyadari bahwa semua yang dialaminya barusan adalah mimpi. Lalu, ia menoleh ke sisi kamarnya. Di sana, ada foto masa kecilnya bersama Kongdol. Ia pun meraihnya dan tersenyum. Berterima kasih pada Kongdol telah muncul dalam mimpinya, memberikan Jun semangat hari itu. Adegan beralih ke klinik hewan Mumbung. Itu adalah klinik hewan milik Jun. Hari ini adalah hari pertama pembukaan klinik. Di dalam, terlihat Yang Sora. Dia adalah rekan kerja Jun saat pertama menjadi dokter hewan. Saat ini, Sora menjabat sebagai manajer klinik Mumbung. Sora adalah seorang pecinta binatang. Alasan dia mau bekerja di klinik Jun meski itu merupakan klinik baru adalah karena Sora menyukai cara Jun mengobati hewan. Kemudian, saat keduanya berbagi tugas, lonceng pintu berbunyi, membuat keduanya serentak menoleh. Terlihat seorang gadis kecil yang sedang menggendong anjing yang tampak tidak baik-baik saja. Sambil menangis, ia memohon agar Mongi, anjingnya diselamatkan. Dengan sigap Dokter Jun menghampirinya, bertanya apa yang terjadi pada Mongi. Namun, gadis itu tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengetahui saat Mongi sudah tidak baik-baik saja. Masih sambil menangis, gadis itu menyatakan ketakutannya jika Mongi mati. Hal itu membuat Dokter Jun tersentak. Apa yang ada di hadapannya mengingatkan pada dirinya sewaktu kecil saat kehilangan Kongdol. Tanpa membuang banyak waktu, Dokter Jun segera menuju ke ruang pengobatan. Jun memeriksa kondisi Mongi yang sebelumnya bergetar hebat. Namun, sekarang Mongi bahkan sudah tidak terengah-engah dan mulai mengeluarkan banyak liur. Dari banyaknya segala kemungkinan yang terjadi, Jun menyimpulkan bahwa kemungkinan terbesar adalah Mongi menelan benda asing. Jun sadar bahwa klinik miliknya kecil. Namun dia tahu tidak ada waktu lagi menuju ke klinik besar untuk menyelamatkan Mongi. Ia pun segera meminta bantuan pada Sora untuk menyiapkan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Mongi. Namun, tiba-tiba Jun mendengar suara anak kecil yang merintihkan sakit. Sambil kebingungan, ia meminta Sora untuk mengeluarkan si gadis kecil. Namun, sambil menunjuk ke arah gadis kecil, Sora bilang bahwa wali dari Mongi sedang menunggu di luar. Mendengar hal itu, Jun semakin kebingungan. Ia tak yakin apakah itu hanya halusinasi atau bukan. Namun, untuk sekarang, Jun berusaha fokus demi menyelamatkan Mongi. Setelah memeriksanya lebih lanjut, apa yang ia khawatirkan ternyata benar. Ada sesuatu yang menyangkut di kerongkongan Mongi. Dengan segera, ia melingkarkan tangannya pada tubuh Mongi untuk melakukan manuver Hailey. Sekilas info, dalam buku panduan MSD, teknik manuver Hailey atau dorongan pada perut adalah prosedur pertolongan pertama untuk mengatasi tersedak akibat penyumbatan saluran pernafasan oleh benda asing. Hailey hanya boleh digunakan jika penyumbatan napas parah dan membahayakan nyawa. Jika orang yang tersedak dapat berbicara, batuk dengan kuat, atau bernapas dengan cukup, maka tidak diperlukan intervensi. Kembali ke klinik Mumbung. Setelah siap, Jun memberikan dorongan perut pada Mongin. Kemudian, keluar sesuatu dari mulut Mongi. Jun mencoba mencari tahu benda apa itu. Ternyata itu adalah sebuah anggur. Mongi pun terlihat lega, dan Jun bersyukur Mongi bisa bertahan dengan baik. Namun, tiba-tiba terdengar suara anak kecil berterima kasih.
membuat Jun melongo, karena Jun tahu tidak ada orang lain di dalam ruangan. Tanpa disangka, Mongi yang bersemangat mengucapkan terima kasih seperti anak kecil. Lalu, ia melanjutkan dengan memperkenalkan diri bahwa ia adalah Mongi, berusia 4 tahun. Selain itu, ia memberitahu beberapa hal yang disukainya. Melihat Dr. Jun yang masih melongo, Mongi bertanya padanya, apakah dokter bisa mendengar kata-katanya. Dengan wajah kebingungan dan ragu, Jun menjawab bahwa ia bisa mendengarnya. Di ruang tunggu, wali Mongi terlihat cemas dan menanyakan keadaan Mongi saat ia melihat Dr. Jun. Lalu, dengan bahagia, sambil menggendong Mongi yang juga bersemangat, Dr. Jun bilang Mongi baik-baik saja. Kemudian, Dr. Jun pun memberikan Mongi pada si gadis. Melihat Mongi baik-baik saja, air mata si gadis pecah lantaran emosi yang bercampur dalam dirinya. Kemudian, ia pun memeluk Mongi, bersyukur Mongi tidak pergi dengan cepat. Mongi yang sedang dalam pelukan, menjilat si gadis untuk membuatnya tenang dan sesekali menggonggong. Namun, Jun mengerti dengan jelas apa yang dikatakan Mongi. Hal itu membuatnya bingung dan masih tidak percaya bahwa dirinya memahami bahasa hewan. Tak lama kemudian, Jun memberikan hadiah pada si gadis. Sambil tersenyum ia bilang bahwa itu hadiah pembukaan klinik, dan Mongi adalah pasien pertamanya. Gadis itu pun menerimanya sambil berterima kasih. Waktu pun berlalu. Jun sedang menonton video. Di sana, tampak kucing yang sedang runyam. Di sana, si kucing mengeluh dengan cara mengeong. Tanpa tahu artinya, si majikan balas mengeong. Namun, seolah merasa dipahami, si kucing pun menjadi bahagia. Lantas, Jun pun terlihat tersenyum lesu. Lantaran dia bahkan bisa mengerti ucapan si kucing yang ada dalam video. Ia bertanya-tanya, apakah apa yang dialaminya itu berkaitan dengan mimpi yang datang sebelumnya. Di tengah lamunannya, Jun kaget pada Sora yang tiba-tiba muncul di belakangnya melihat Jun sedang menonton video. Sora berpendapat bahwa jika memiliki kemampuan memahami bahasa hewan, itu akan sangat berguna. Apalagi bagi mereka yang berkecimpung di dunia hewan seperti mereka berdua. Ia pun berharap memiliki kemampuan itu. Tanpa tahu bahwa Jun memilikinya. Di tengah obrolan, perhatian Jun teralihkan pada wanita di depan kliniknya. Di luar, si wanita masih meragukan kebagusan klinik lantaran klinik tersebut baru. Tak lama kemudian, lonceng pintu berbunyi. Jun dengan ramah menyambut wanita tersebut. Dan bertanya, apakah si wanita ingin mengobati hewannya. Si wanita, dengan terpana pada ketampanan Jun menjawab bahwa ia hanya ingin mencari makanan untuk anjingnya. Setelah masuk, si wanita menurunkan anjingnya dan menjelaskan bahwa anjingnya tidak nafsu makan belakangan ini. Sehingga ia berniat mengganti makanannya. Jun pun meminta Sora untuk memandu wanita tersebut untuk memilih makanan. Setelah itu, terdengar gonggongan. Jun mendengar dengan jelas bahwa anjing itu mengeluh bahwa ini bukan tentang makanan, melainkan businya yang sakit. Jun pun berjongkok mendekati, kemudian bertanya pada si anjing apakah memang businya yang sakit. Dengan heran, anjing itu pun bertanya apakah Dr. Jun mengerti kata-katanya. Jun pun menjawabnya dengan anggukan. Hal itu membuat si anjing terkaget tidak percaya. Kemudian, dengan gaya maskulin, ia memperkenalkan diri pada Jun bahwa namanya adalah Tangkong. Jun pun tersenyum dan bilang bahwa itu adalah nama yang bagus. Tangkong pun tersipu senang, ia menjelaskan bahwa ibunya, alias majikannya lah yang memberi nama itu. Namun, sesaat kemudian, ekspresi Tangkong berubah drastis. Ia mengungkapkan kekesalannya lantaran si ibu tidak memahami dirinya. Tangkong mengingat kejadian 4 hari lalu di rumahnya. Si ibu terlihat lelah karena Tangkong tidak mau makan, sedangkan Tangkong terlihat kesal. Karena bukannya ia tak mau makan, melainkan businya sedang sakit. Namun, di telinga si ibu, Tangkong hanya bergonggong tanpa mengerti maksudnya. Kemudian, si ibu menyangka bahwa nafsu makan Tangkong menurun karena usianya yang semakin tua. Ia pun memeluk Tangkong dengan penuh cinta dan berjanji akan memberi perhatian lebih padanya. Sedangkan Tangkong terlihat kesal, berharap si ibu mengerti tentang dirinya. Di klinik, kekesalan Tangkong makin memuncak lantaran ia dianggap sudah tua, padahal yang sebenarnya terjadi adalah businya sedang sakit. Si ibu yang mendengar anaknya menggonggong memintanya untuk diam. Kemudian mengangkatnya dan meminta maaf pada Dr. Jun karena anaknya berisik. Memahami kondisi Tangkong,
Jun pun meminta izin untuk memeriksa mulut Tangkong. Si ibu pun mengizinkannya meski bingung karena Jun mengetahui nama anaknya sebelum ia memperkenalkannya. Kemudian, Jun pun memeriksa dan menemukan adanya peradangan di sana. Jun menyarankan si ibu untuk memberikan makanan basah pada Tangkong dan melakukan scaling jika diperlukan. Mendengar hal itu, si ibu sangat khawatir karena untuk melakukan scaling, Tangkong harus dibius lantaran usianya yang sudah tua. Jun pun menenangkan bahwa sebelum dibius, pasti dilakukan pengecekan untuk keamanan. Kemudian, Jun bilang bahwa sebenarnya Tangkong itu sangat sehat di usianya yang tua. Hal itu membuat Tangkong bangga. Lalu, Dokter Jun menyiapkan resep obat untuk mengobati peradangan Tangkong. Setelah semuanya selesai, Sora dengan senyum cerah alias senyum karir, mempersiapkan pembayaran. Sesaat kemudian, Jun memberikan hadiah pembukaan klinik pada ibu Tangkong sambil bilang di dalamnya ada pasta gigi bagus untuk menghilangkan karang gigi. Dengan senang, si ibu pun berterima kasih dan berjanji untuk menjaga kesehatan Tangkong. Begitu juga dengan Tangkong yang ikut senang. Mereka pun pamit. Sebelum itu, Tangkong menyampaikan terima kasih pada Jun karena telah memberitahu ibunya tentang kondisinya. Jun pun tersenyum sambil melambaikan tangan mengantarkan kepergian Tangkong. Setelah keduanya pulang, Sora menghampiri Jun dan memuji kehebatannya. Pasalnya, Jun bisa tahu ada masalah pada gusi Tangkong. Jun menjawab bahwa ia hanya mengira-ngira atas dasar Tangkong tidak mau makan. Namun, Sora berpikir bahwa Jun bisa bahasa hewan. Dengan semangat, Sora mengusulkan apa yang ada di pikirannya, yakni merubah konsep klinik menjadi klinik dokter hewan yang bisa bahasa hewan. Mendengar hal itu, Jun hanya tertawa. Di tengah obrolan mereka, ada pengunjung yang masuk. Itu adalah ibu dan gadis yang merupakan wali dari Mongi. Ia datang untuk berterima kasih dan membayar pengobatan Mongi. Kemudian, si gadis mendekati Jun. Dengan malu-malu, ia ingin memberi Jun hadiah karena sebelumnya Jun telah memberikan hadiah padanya. Jun pun menerimanya dan segera membukanya. Setelah itu, Jun dan Sora yang ada di belakangnya terpana melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka berdua menatap hadiah itu dengan tatapan gemas. Itu adalah gambar tangan yang berisi ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Mongi. Jun pun tersenyum berterima kasih dan berjanji akan menjaganya dengan baik. Keesokan harinya, Dr. Jun sedang dalam perjalanan menuju klinik. Namun, tak disangka, Jun juga bisa mendengar percakapan burung yang artinya dia memahami yang semua hewan bicarakan. Hal itu pun membuat dirinya tersenyum. Di dalam klinik, ruangan Jun terlihat dihiasi oleh gambar tangan yang dihadiahkan oleh wali Mongi padanya. Jun tampak berbunga-bunga lantaran ia yakin bisa memahami bahasa hewan. Sehingga ia merasa mampu melakukan tindakan pencegahan penyakit pada hewan. Hal yang telah lama ia impikan. Kemudian, masuklah pasien di antrian pertama hari itu. Itu adalah Choco. Choco tampak muram tidak tenang. Masih dengan sedikit ragu, Jun bertanya pada Choco bagian mana yang sakit. Bukannya menjawab, Choco memalingkan wajahnya. Membuat Jun terkaget. Meski tampak ragu, wali Choco datang ke klinik Mung Mung atas dasar rekomendasi dari wali Tangkong. Ia menjelaskan bahwa belakangan ini Choco enggan diajak jalan-jalan. Namun ia tidak tahu apa penyebabnya. Dr. Jun pun menggendong Choco untuk melakukan X-ray demi memeriksa kondisi kakinya. Di ruang pemeriksaan, Jun tampak muram. Ia kecewa pada dirinya yang hanya mengandalkan kemampuan memahami bahasa hewan. Kemudian, setelah pemeriksaan, ia menyampaikan pada wali Choco bahwa tidak ada masalah di kakinya. Hal itu membuat si wali bertanya apa alasan sebenarnya Choco enggak diajak jalan-jalan. Kemudian, Jun pun menjawab, kemungkinan itu adalah masalah psikologis. Lalu Jun bertanya, apakah pernah ada hal yang menakutkan bagi Choco saat jalan-jalan? Wali itu berpikir sejenak, kemudian mengingat kejadian yang dialaminya bersama Choco. Suatu ketika, saat Choco sedang jalan-jalan bersama majikannya. Saat perjalanan, pria asing yang mabuk tiba-tiba memeluknya. Membuat keduanya shock. Setelah pria itu ditangkap polisi, si wali cemas melihat tubuh Choco yang gemetar ketakutan. Mendengar hal itu, Dr. Jun yang memperhatikan Choco pun bilang bahwa itulah kemungkinan terbesar yang membuat Choco enggan diajak jalan-jalan. Melihat anaknya gemetar, sang ibu pun bertanya apakah ia ketakutan.
Hal itu membuat Choco kaget dan mengangkat telinga kirinya. Melihat apa yang terjadi, Jun menyadari sesuatu. Ia mengingatkan kejadian saat di ruang pemeriksaan. Tampak Sora dengan ekspresi gemas bilang pada Jun tentang Choco yang hanya mengangkat satu telinganya. Kemudian Jun pun meminta ibu Choco untuk menaruhnya di atas meja untuk melakukan sebuah tes. Lalu Jun menjatuhkan bola di sebelah kanan Choco. Dan tidak ada reaksi dari situ. Kemudian Jun menjatuhkan bola di sebelah kiri Choco. Membuat Choco bereaksi dengan mengangkat telinga kirinya. Setelah itu, Jun menjelaskan bahwa Choco tidak mau diajak jalan-jalan bukan hanya karena rasa takutnya, melainkan juga masalah pendengaran di telinga kanannya sejak lahir. Kemudian Jun melanjutkan penjelasannya, kemungkinan pria mabuk yang tiba-tiba memeluk datang dari sebelah kanan Choco. Membuat Choco tidak menyadarinya dan sangat terkejut. Jun bilang bahwa biasanya seekor anjing bereaksi dengan mengangkat telinga sesuai arah datangnya suara. Namun, Choco hanya bereaksi di telinga kirinya. Mendengar semua hal itu, ibu Choco menatap dengan cemas. Dan merasa bersalah karena tidak menyadari apa yang diderita oleh Choco selama ini. Kemudian Jun menyarankan agar pendengaran Choco diperiksa lebih akurat dan memberinya alat bantu dengar. Lalu, ibu Choco pun menunduk berterima kasih pada Jun karena ia telah memberitahu kondisi Choco dan langkah pengobatannya. Jun pun hanya menjawab bahwa semua itu memang sudah jadi tugasnya. Kemudian, dengan tatapan penuh kehangatan, Jun bilang pada Choco untuk tidak perlu khawatir karena ibu Choco akan melindunginya sehingga Choco bisa jalan-jalan sesuka hati. Choco pun bereaksi mengangkat telinga kirinya dan untuk pertama kalinya dia bicara. Choco bilang, ia akan melakukannya. Hal itu pun membuat Jun tersenyum. Hari itu, tampak klinik Mung Mung ramai oleh pengunjung dan pasien. Membuat klinik kerepotan. Hal itu terlihat jelas pada Sora yang energinya telah terkuras. Kemudian, saat Jun mencoba memanggil pasiennya sesuai antrian, tiba-tiba lonceng pintu berbunyi. Membuat semua pasien menoleh. Lalu, tampaklah seorang wanita cantik dengan rambut ungu sedang membawa hewan peliharaannya. Kembali ke beberapa waktu lalu. Terlihat di klinik lain, wanita itu sedang memeriksa hewannya di sana. Namun, dokter hanya bilang itu adalah flu biasa. Dan bilang akan sembuh jika diminumkan resep yang dibuatnya. Namun, wanita itu ragu. Kemudian, ia pergi ke klinik lain. Di sana, dokter menyarankan cek darah, lalu pemeriksaan secara menyeluruh. Membuat wanita itu kaget karena terlalu berlebihan. Tak lama kemudian, si dokter membicarakan soal uang, membuat wanita itu kesal. Ia pun keluar dengan rasa geram. Dalam hatinya, ia bilang bahwa semua dokter hewan yang ditemuinya hanyalah dokter gadungan yang hanya memikirkan uang. Dalam perjalanan pulang, ia tak sengaja mendengar orang sedang bergosip tentang adanya klinik hewan bagus yang baru buka. Hal itu pun membuatnya tertarik. Sampai-sampai ia menguping dengan tidak wajar, membuat orang yang bergosip ketakutan. Namun, saat dia berhasil menanyakan tempatnya, ia pun berterima kasih. Lalu berniat pergi menuju klinik tersebut untuk mengobati hewannya yang bernama Dubu. Dan klinik tersebut tidak lain adalah klinik Mung Mung. Kembali ke dalam klinik, di ruang medis kucing, Dr. Jun memeriksa catatan medis milik Dubu. Lalu, ia bertanya pada walinya tentang keluhan dan gejala Dubu. Namun, dengan kesal, wanita itu malah bertanya, bukankah dia dokternya? Dengan tatapan tajam, ia berkata dalam hati bahwa ia tidak akan tertipu lagi oleh dokter gadungan. Kemudian, dengan sedikit canggung, dokter meminta izin untuk melihat Dubu. Meskipun kesal, wanita itu mengizinkannya. Kemudian, Jun pun mencoba berbicara pada Dubu dan memintanya untuk keluar. Namun, dengan tubuh gemetar dan lemas, Dubu enggan keluar dan bilang dia takut. Melihat Dubu yang ketakutan, Dr. Jun mengambil sesuatu dari sakunya. Kemudian mengeluarkan cemilan kucing. Hal itu membuat Dubu sedikit tertarik. Namun, Dubu tetap tidak mau keluar dan bilang bahwa dokter pasti mau menyuntiknya. Mendengar hal itu, Jun tersenyum dan bilang bahwa dia berjanji untuk tidak menyuntik Dubu. Mendengar hal itu, rasa takut Dubu pun menghilang. Lalu ia keluar sambil bertanya, apakah dokter mengerti kata-katanya? Dr. Jun pun menggendongnya dan menjawab bahwa dia mengerti apa yang diucapkan Dubu. Lalu Dr. Jun bertanya pada Dubu tentang bagian mana yang sedang sakit. Dubu pun diam sejenak. Lalu,
Dubu pun menceritakan tentang masalah yang dialaminya seperti seorang teman yang sedang curhat pada bestinya. Meski begitu, di telinga Wali Dubu, itu hanya terdengar kucing yang mengeong. Kemudian, setelah Dubu mengeong panjang kali lebar, Dr. Jun pun menghentikannya. Lalu memberi kesimpulan bahwa Dubu sedang batuk pilek. Dubu pun mengangguk dan mengkonfirmasi bahwa itu benar. Kemudian Dr. Jun bilang pada Wali bahwa Dubu terkena herpes, yakni flu pada kucing. Hal itu membuat dirinya kecewa, lantaran gosip tentang bagusnya klinik Mung Mung tidak sesuai kenyataan. Lalu, saat Dr. Jun menyarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut, wanita itu langsung menolaknya, mengibaskan tangannya, dan meminta resep obat dengan segera. Dr. Jun pun bingung dan hanya bisa menuruti keinginannya. Setelah selesai, ia pun pulang, tanpa mempedulikan Sora yang mengucapkan selamat jalan. Hal itu membuat Sora kehilangan kata-kata karena sikapnya. Dr. Jun sedikit mengeluh karena wanita itu pergi begitu saja dan menolak pemeriksaan lebih lanjut. Ia pun bertanya-tanya, mungkin ada sesuatu yang tak bisa wanita itu katakan. Beberapa hari kemudian, di klinik Mung Mung, semua orang di sana tersentak kaget lantaran pintu yang dibuka secara kasar. Ternyata itu adalah walinya Dubu yang tampaknya sedang suram. Lalu, dengan marah ia meminta Dr. Jun menemuinya. Mendengar hal itu, Dr. Jun pun bergegas menghampiri dan bertanya apa yang terjadi. Tiba-tiba wanita itu menangis. Lalu dengan emosi dia menyalahkan Dr. Jun atas apa yang terjadi pada kucingnya, Dubu. Ia tergeletak lemas di dalam kandang dan tampak tidak baik-baik saja. Wali Dubu berteriak marah pada Dr. Jun, dan bilang jika terjadi apa-apa pada Dubu maka itu adalah kesalahan Dr. Jun. Tak terima dengan hal itu, Sora, selaku manajer klinik mempertanyakan maksud dari Wali Dubu. Namun, Wali Dubu menangis dan tak mampu berkata-kata lagi. Beberapa saat kemudian, di ruangannya, Dr. Jun meminta penjelasan tentang kondisi Dubu secara detail pada Wali Dubu. Dengan wajah yang masih sedih, ia pun menjelaskan tentang kondisi Dubu yang tadinya hanya keluar ingus namun tiba-tiba hari ini mengeluarkan darah. Hal itu membuat Dr. Jun berpikir apakah mungkin analisis sebelumnya salah. Kemudian ia mengingat kejadian saat Dubu curhat. Selain sering bersin dan batuk, Dubu bilang bahwa sebelumnya Dubu bermain-main dengan benda warna-warni yang beraroma wangi. Dr. Jun pun menyadari sesuatu. Lalu ia bilang bahwa yang dialami Dubu bukanlah herpes. Kemudian, dengan tatapan serius Dr. Jun bilang harus melakukan endoskopi pada Dubu untuk mengetahui penyebabnya. Namun, Wali Dubu menolaknya karena khawatir pada Dubu yang masih kecil jika harus dibius untuk melakukan endoskopi. Akan tetapi, Dr. Jun bilang ia tidak akan melakukan bius. Sang Wali pun keheranan mendengar hal itu. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin melakukan endoskopi pada hewan tanpa dibius. Saat Wali ingin memprotes kata-kata Dr. Jun, tiba-tiba Dubu merintih kesakitan. Melihat kondisi Dubu yang semakin memprihatinkan, sang Wali pun tidak punya pilihan selain mempercayakannya pada Dr. Jun. Kemudian, di ruang medis, Dr. Jun meminta Dubu untuk keluar. Namun, saat keluar, Dubu sangat terkejut melihat alat-alat medis. Ia menjadi takut dan terbayang pada perlakuan dokter-dokter yang pernah menanganinya. Lalu ia pun merengek pada Dr. Jun dan tidak mau diperiksa. Menyadari rasa takut Dubu pada suntikan, Dr. Jun pun berusaha menenangkannya. Kemudian Dr. Jun bilang tidak akan menyuntik Dubu jika Dubu mau menuruti kata-katanya. Mendengar dirinya tidak perlu disuntik, Dubu pun senang dan bersedia menuruti perkataan Dr. Jun. Lalu, mereka pun siap melakukan proses pengobatan. Di luar ruang medis, Wali Dubu terlihat menunggu dengan penuh kekhawatiran. Ia takut jika Dr. Jun melakukan hal sembarangan pada Dubu. Di tengah lamunannya, ia tersentak mendengar suara Dr. Jun yang keluar dari ruang medis. Ia bergegas menghampiri dan bertanya kondisi Dubu. Kemudian, Dr. Jun memperlihatkan Dubu yang terlihat sangat sehat di gendongannya. Dr. Jun bilang, Dubu akan segera pulih sepenuhnya dengan beristirahat dan minum obat. Lalu, sang Wali pun memeluk Dubu dengan ekspresi kehangatan dan penuh rasa syukur melihat Dubu baik-baik saja. Setelah itu, Dr. Jun bertanya pada Wali, apakah di rumahnya ia menanam tumbuhan atau ada vas berisi bunga segar. Sang Wali pun terdiam dan bertanya balik, mengapa Dr. Jun tiba-tiba menanyakan hal itu.
Kemudian, Dr. Jun menunjukkan sejenis dedaunan yang berhasil diambil dari hidung dubu. Melihat hal itu, sang wali pun teringat sesuatu. Ia teringat buket bunga yang diterimanya. Namun, ia hanya memotret dubu yang cantik dan menggemaskan saat bermain buket tersebut dan membiarkan dubu bermain-main serta mengendusnya lantaran dubu terlihat menyukainya. Meskipun buket itu telah ia buang setelahnya, ia tetap merasa bersalah atas kecerobohannya telah membiarkan hal itu terjadi. Kemudian Dr. Jun pun berusaha menenangkannya dan bilang tidak perlu merasa bersalah. Lalu dengan tersenyum, Dr. Jun bilang bahwa sang wali dan dubu telah melakukan yang terbaik. Setelah itu, sang wali menangis sambil memeluk dubu dan meminta maaf pada dokter atas perilaku yang ia lakukan sebelumnya pada dokter. Ia merasa sangat sensitif saat dubu tak kunjung membaik. Kemudian, dengan senyum hangat ia pun berterima kasih pada Dr. Jun karena telah menyelamatkan dubu. Setelah semuanya selesai, ia pun beranjak pulang. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, ada entitas misterius sedang mengawasi. Ternyata itu adalah kucing oren. Di suatu tempat, terlihat kucing oren itu memberikan laporan pada kelompoknya setelah melakukan pengawasan di klinik. Ia melapor telah ada seekor kucing yang mengunjungi klinik. Si oren berpikir bahwa manusia yang ada di klinik adalah makhluk yang menyeramkan. Suatu saat manusia klinik akan menangkap mereka para kucing jalanan, membuat mereka tak bisa melakukan apa-apa. Mendengar hal itu, para kucing yang ada di sana merinding ketakutan. Setelah itu, kucing yang sedari tadi ada di atas melompat, melewati beberapa kucing di bawahnya. Lalu ia mendarat di antara mereka dan berkata dengan gagah bahwa ia akan menemui dokter hewan klinik secara langsung. Itu adalah Silverine, ketua perkumpulan kucing jalanan di Taman Evergreen. Beralih ke sebuah kafe, terlihat Jun sedang ngopi bersama kedua teman lamanya. Itu adalah Choi Woo-jin, seorang dokter hewan yang sama seperti Jun. Ia adalah teman satu angkatan Jun sewaktu kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan. Lalu, dia adalah Kwak Suho. Dia adalah konten kreator dengan 500.000 subscribers. Konten utamanya adalah fotografi dan melukis hewan liar. Karena itu, dia lebih sering keluar negeri untuk membuat konten. Mereka bertiga adalah teman lama, yang sudah jarang bertemu dan sekarang sedang menikmati waktu bersama. Di sela-sela pembicaraan mereka, Suho bilang bahwa Jun sedang viral saat ini. Namun, Jun yang tidak tahu apa-apa bertanya maksudnya. Lalu Suho pun menunjukkan suatu postingan yang telah dilihat oleh puluhan ribu orang. Di sana, akun dengan nama Kimchi menulis review tentang klinik Mung Mung dan ia memberikan ulasan yang sangat baik. Hal itu membuat Jun viral. Dan ternyata, pemilik akun Kimchi adalah wali dari dubu. Wanita cantik dengan rambut ungu. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perbincangan mereka. Bercanda dan tertawa menikmati waktu bersama. Namun, tanpa mereka sadari, ada seekor entitas sedang mengawasi mereka. Itu adalah Silverine sang ketua yang berniat bertemu langsung dengan Dr. Jun. Lalu tiba-tiba dia mengeong, membuat mereka menoleh ke arahnya. Begitu juga Jun. Namun, saat sedang serius, makanan di meja membuat Silverine tergoda. Hal itu membuat Jun bertanya padanya, apakah kucing itu ingin makanan. Kemudian Silverine membenarkannya dan memerintahkan Jun untuk segera memberikan makanannya. Namun, bukan makanan di meja yang Jun berikan, melainkan makanan kucing beserta mangkoknya yang selalu ia bawa. Saat Silverine makan dengan lahap, Jun mendekatinya dan memberikannya air. Jun juga bilang jika kurang, Jun masih membawa banyak. Selain itu, Jun juga memanggilnya dengan nama Abu. Kucing itu pun marah dan memperkenalkan diri sebagai Silverine sang ketua kucing jalanan di Taman Evergreen. Kemudian, dengan tatapan penuh keberanian, ia menuduh Jun sang dokter klinik Mung Mung adalah orang jahat dan segera memintanya untuk berhenti berpura-pura baik. Mendengar tuduhan itu, Jun pun bilang bahwa anggapan Abu itu salah. Ia menjelaskan bahwa dokter hewan adalah orang-orang yang membuat para hewan tidak sakit lagi. Namun, Abu menolak sangkalan Jun dengan tegas dan memintanya untuk tidak berbohong. Abu tidak mempercayai jika manusia mau membantu hewan. Ia pun perlahan mundur, lalu pergi sambil bilang bahwa ia akan terus mengawasi Jun. Mengetahui Abu telah pergi, Suho yang telah menyiapkan ponselnya sedikit kecewa lantaran belum sempat memotretnya.
Akan tetapi, Jun bilang Suho bisa memotretnya saat bertemu lagi nanti. Karena kucing itu tinggal di taman dekat situ. Dengan heran, Suho bertanya pada Jun, mengapa Jun bisa tahu tentang itu. Jun pun hanya menjawab bahwa banyak kucing jalanan yang tinggal di area dekat taman. Di Taman Evergreen, Oren dan Abu berbincang tentang pertemuan Abu dengan Dr. Jun. Abu bilang bahwa manusia klinik itu tidak sepenuhnya jahat, namun ia juga berpesan untuk tidak mempercayai mereka sepenuhnya.